안녕하세요. 스무투사 캐슬입니다. Hai guys, nama aku Kathleen, atau mungkin kalian udah tahu aku punya YouTube channel namanya Kathleen Charm yang biasanya suka upload dance tutorial sama dance cover K-pop gitu. Terus aku sekarang umurnya 22 tahun. Sebenarnya aku udah dance dari kecil, umur 5. Awalnya dulu aku balet, terus SMP SMA baru mulai ke K-pop dan modern dance. Terus aku baru mulai serius di K-pop itu waktu aku kuliah, sampai sekarang akhirnya jadi YouTuber. Jadi kalau misalnya kalian mau tingkatin power, itu nggak bisa dengan cara kalian dance terus, main latihan aja, main nari aja, terus kayak main hajar aja tuh nggak bisa guys. Jadi kalian harus bikin otot kalian tuh ready dulu gitu loh, untuk supaya kalian bisa lebih power. Caranya kalian harus olahraga. Jadi misalnya kalian lari supaya nafasnya kuat. Habis itu push up biar tangannya kuat. Terus sit up biar core-nya kuat. Terus kalau kaki misalnya kalian squat atau mungkin kayak loncat kayak gitu. Jadi harus olahraga juga supaya ototnya itu siap gitu waktu kalian mau kayak keluarin powernya yang full, yang maksimal. Itu nanti jadinya kayak nggak kelempar gitu loh. Jadi kayak lebih tahan gitu caranya guys. Jadi untuk meningkatin power harus olahraga. Nah terus tapi kalau menurut aku sih untuk power di dance terutama K-pop itu kalian harus belajar untuk lebih kontrol. Jadi nggak cuma main tambah power aja, tapi lebih ke kontrolnya. Misalnya kalian kapan harus full power, kapan kalian harus kayak half power, kapan kalian harus kayak bener-bener kayak relax, loose gitu. Kayak harus belajar bedain mana yang kuat, mana yang enggak gitu. Jadi jangan main power aja ya guys. Tingkatin power penting, tapi jangan lupa untuk control. Kalau menurut aku sih stage presence tuh beda-beda ya setiap orang. Kayak pembawaannya beda, ekspresinya beda. Jadi agak susah sebenarnya. Cuma kalau secara keseluruhan sih yang penting tuh pede aja, yang penting totalitas, yang penting nggak takut-takut untuk nge-ekspresiin diri kamu gitu. Jadi just be yourself gitu loh, yang pede aja, jangan takut aneh. Soalnya dulu tuh aku sering banget kalau misalnya lagi take video tuh kayak ngerasa aduh kalau aku ekspresi gini aneh nggak ya, kalau ekspresi gini lebay nggak ya, kayak gitu kan, takut-takut. Nah itu justru yang bikin kita aneh, jadi jangan takut aneh. Keluarin dulu, nanti kalau misalnya pas monitor gitu kayak ngeliat ih ini aneh ya, dibuang, diperbaiki kayak gitu. Jadi yang penting latihan aja sih guys, dan harus koreksi diri. Jadi kalau misalnya ngeliat ini aneh ya udah dibuang, nggak apa-apa, dirubah gimana caranya yang bisa bikin diri kamu tuh kelihatan bagus gitu. Nah tapi kalau misalnya K-pop ya, itu biasanya harus niruin idol yang di cover. Jadi nggak bisa kayak be yourself banget kan, harus belajar untuk niru. Nah itu sih susahnya di K-pop tuh gitu. Nah cuma kalau aku sih caranya yang penting kayak harus banyak-banyak nonton video idol ya. Habis itu ya carilah ciri khasnya idol ini tuh apa ya. Jadi misalnya Chungha nih, kayak Chungha tuh dia pinter banget cari angle mukanya dia. Dia sering banget dia ganti angle muka kayak gini. Kayak dia nari tuh bisa kemana-mana gitu mukanya, aku juga gak ngerti, tapi kayak dia tuh pinter banget cari angle muka. Itu salah satu cara supaya bisa kelihatan lebih luas, jadi ada stage presence-nya gitu kan. Nah terus dia tuh Chungha juga pinter banget main matanya dia. Jadi misalnya kayak dia ke kamera terus kayak gitu, terus kayak main alis-alis gitu kayak gitu. Jadi kayak Chungha tuh gitu ciri khasnya. Terus siapa lagi ya? Misalnya Hyuna. Kayak Hyuna tuh dia suka banget ngelirik kayak gitu loh. Jadi kayak kelihatan banget kayak matanya tuh kayak kemana-mana gitu, kayak tarik bali gitu. Ciri khasnya Hyuna. Terus kayak Sonny tuh juga suka banget main alis kayak gitu. Kayak biasanya di kayak gini, alisnya naik sebelah. Terus banyak juga yang biasanya senyum sebelah kayak gitu. Jadi harus belajar niruin idol, diamatin dia tuh ciri khasnya apa, itu yang ditiru gitu aja sih. Tapi tetap harus pede yang paling penting. Jadi ini dulu aku struggle juga
pas aku di Korea itu aku kan tinggalnya di asrama, jadi nggak ada space yang untuk nari free, jadi aku harus ke studionya yang di gedung kuliah aku, dan itu aku harus cari waktu yang bener-bener kosong gitu kan, karena kalau aku bikin dance cover biasanya agak lama gitu. Jadi biasanya aku tuh harus bangun jam 6 pagi atau jam 5 pagi gitu, pokoknya sebelum jam 9 aku udah harus di sana supaya studionya kosong. Habis itu kalau nggak jam 11 malam ke atas sampai subuh-subuh gitu. Jadi itu struggle banget karena nggak punya tempat. Nah cuma kalau sekarang sih di rumah ya, karena aku di rumah punya space, jadi nggak ada masalah apa-apa. Aku free mau pakai jam berapapun. Ya aku bersyukur aja. Cuma habis ini kayak aku balik ke Korea harus kayak gitu lagi, sedih banget. Nah tapi kalau misalnya kalian yang di rumah ya nggak ada studio atau gimana ya, mungkin bisa di tempat parkir atau di depan rumah yang ada space. Pokoknya kalian cari aja yang space-nya enough gitu loh, asal kalian kayak apa ya, ada niat aja pasti ada jalan untuk cari tempat. Kalau misalnya kalian nih nggak punya tempat di dalam rumah tapi masih pede aja diliatin orang, jadi ya udah kalian keluar rumah supaya ada space gitu. Kalau nggak sih mungkin kalian bisa gabung ke satu dance community, misalnya ikut dance studio apa gitu kan, ikut les-lesan dance apa, nanti kalian bisa sewa dance studionya, atau mungkin cuma pinjem aja, siapa tahu dikasih gratis gitu kan. Jadi mungkin gabung ke dance community yang ada di sekitar kamu, gitu aja sih. Where do you buy your clothes from? Nah, ini guys, Lazybezy. Jadi kalau misalnya kalian sering lihat tutorial aku sering banget pakai celana-celana yang keren ini, yang button ini favorit aku banget. Terus juga yang orange dan buckled pants dari Lazybezy juga. Pokoknya aku sering banget pakai soalnya buat dipakai latihan tuh nyaman dan juga modelnya keren banget ya nggak sih guys? Jadi make sure kalian cek Lazybezy. Terus juga sekarang Lazybezy bisa shipping internationally guys. So for you guys who come from another country, you can check out Lazybezy and buy your favorite piece now. Terus kalau untuk yang baju-baju lain sih, yang biasanya aku cover, yang biasanya mirip-mirip idol, itu kayak aku nggak bisa beli dari satu toko sih. Jadi biasanya aku pakai Shopee, kayak cari-cari aja model yang mirip, terus juga yang harganya nggak terlalu tinggi gitu. Jadi nggak dari satu toko guys, dari Shopee, tapi kayak aku cari-cari aja gitu loh. Tapi biasanya sih aku pasti online. Kayak males banget sih aku soalnya keluar, jadi nggak pernah kayak aku sengaja keluar ke toko gitu untuk cari baju cover. Biasanya semuanya online gitu.